Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Sahabat Junedi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika pariwara Indonesia atau lebih dikenal dengan etika periklanan di Indonesia yang versi amandemen 2020. Nah, tentu saya pernah melakukan riset terkait dengan EPI ini. Jadi saya meriset pada tahun 2024 ini khususnya dan sudah diterbitkan di jurnal Hiram Santami Science, yaitu tentang kajian aksiologinya. Jadi ini saya akan bercerita tentang riset saya dan bagaimana nantinya ini menjadi khazanah informasi untuk teman-teman juga yang mungkin akan meneliti terkait dengan EPI atau Etika Pariwara Indonesia amandemen tahun 2020. Jadi saya mencoba untuk menggali dalam perspektif aksiologi khususnya terkait dengan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menilai hal yang berada dalam kebaikan moral terkait dengan EPI ini. Jadi penelitian yang saya lakukan itu dilatar belakangi karena banyak riset yang membahas tentang pelanggaran etika pariwara Indonesia atau etika periklanan. Dan di sini ketentuan-ketentuan yang ada pada etika ini dengan realita yang terjadi di dalam berbagai iklan yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, jadi saya menggunakan perspektif aksiologi ini sebagai objek formal dalam penelitian, tentu karena ini merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat nilai yang memberikan makna mendalam terhadap suatu nilai yang berdasarkan hakikatnya, ukurannya, dan juga status metafisisnya tentu terkait dengan kegunaan. Jadi saya meneliti ini memang menggunakan metode kualitatif ya, tapi di konten ini saya akan membahas apa yang sudah saya teliti dan bagaimana ini nanti bermanfaat untuk riset lanjutan bagi teman-teman yang mungkin mendalami kajian ilmu komunikasi khususnya terkait dengan periklanan. Untuk dasarnya bahwa dari hasil riset saya ini bahwa EPI ini menekankan pada beberapa prinsip yang menjadi pilar fundamental seperti prinsip kejujuran, transparansi, kemudian kebenaran, keadilan, tanggung jawab sosial, kebebasan berekspresi, kepentingan pelanggan, dan juga persaingan yang sehat. Jadi ini saya coba untuk menarik sekilas tentang bagaimana sejarah periklanan ini. Jadi bahwa iklan sebagai sesuatu yang merupakan hal yang penting pada kehidupan saat ini menjadi sarana untuk mempromosikan produk perlu diatur pada Kitab Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia atau TKT CPI seperti itu, seperti yang berkembang ini secara EPI kemudian berubah dan terakhir EPI itu dilakukan penyempurnaan sebanyak 2 kali, pertama pada tahun 2014 kemudian yang kedua ini yang terakhir pada tahun 2020, tepatnya di 20 Februari 2020. Nah, selanjutnya praktik-praktik perikanan ini saya sering melihat bahwa beberapa studi menyatakan seringkali antara ketentuan EPI dengan realita yang terjadi pada industri itu tidak sesuai. Jadi banyak iklan-iklan yang belum sesuai dengan ketentuan EPI sehingga saya mengkaji bagaimana segi kebermanfaatan EPI ini. Mengapa EPI ini tentu tidak diikuti dengan baik oleh seluruh stakeholder ya yang berkecimpung dalam industri periklanan. Dan tentu saya coba untuk menggali lebih jauh sebenarnya bagaimana prinsip-prinsip yang ada pada EPI Amandemen 2020. Langsung saya sampaikan saja hasil pembahasan terkait dengan prinsip-prinsip ini ya. Jadi yang saya dapatkan dan hasilkan pada riset ini tentu berdasarkan riset yang sudah saya tuliskan pada artikel saya ini, bahwa saya menilai tentunya ini beberapa prinsip-prinsip ini sebenarnya merupakan prinsip-prinsip yang baik ya dalam kajian aspek teoritis maupun juga aspek praktis. Namun yaitu tadi memang apa ya, dari yang saya teliti ini saya memang hanya menjabarkan nilai-nilainya saja seperti itu, tidak sampai pada sisi-sisi teknis. Nah, di sini tentunya yang menjadi perhatian saya adalah dari berbagai macam prinsip yang menjadi pilar fundamental pada EP ini, maka sebenarnya adalah perlu mungkin pertama bahwa prinsip ini pada dasarnya sudah baik ya, menurut saya sudah baik sesuai dengan norma-norma dan ini mengandung kebermanfaatan dari segi aksiologis. Namun memang menekankan bahwa individu yang menjadi stakeholder maupun kelompok yang menjadi stakeholder pada industri periklanan ini untuk menerapkan EPI itu memang tidak mudah karena memang tuntutan bisnis, persaingan, kemudian juga tuntutan kapitalis dan lain sebagainya itu yang menyebabkan bahwa kadang etika kode EPI ini sering dilanggar seperti itu. Dan tentu saya berharap ya nantinya bahwa
kedepannya selain dilakukan juga mungkin pengembangan dan evaluasi terhadap PPI Amandemen 2020, tentu saya harapannya adalah bagaimana menekankan kembali komitmen para pelaku industri periklanan ini untuk mengikuti dan mematuhi apa yang sudah ada pada EPI Amandemen 2020. Ini tuh, nanti teman-teman untuk selengkapnya riset saya akan tampilkan di deskripsi, teman-teman bisa baca apa yang saya buat pada riset tersebut. Tentu memang ini riset-riset normatif ya, tapi memang ini berangkat dari permasalahan antara ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi di lapangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.